kita sudah di penghujung segmen pemirsa, saya langsung ke Pak Henry. Pak Henry nanti terlibat aktif atau bagaimana nanti? Ya, kita harus terlibat aktif ya karena kita termasuk yang mengusung ya agar koperasi ini dibangun ya. Koperasi desa, koperasi petani-petani, koperasi konsumen di perkotaan, koperasi buruh ini harus dibangun ya banyak. Dan karenanya menurut saya ya soal pendidikan di koperasi ini sangat penting sekali. Balai-balai pendidikan pelatihan koperasi itu harus dibangun. Demikian juga perguruan tinggi universitas ya bisa dibayangkan cuma satu universitas koperasi di Indonesia setahu saya yang ada di Bandung di Tinangor. Ya, Ikopin. Kemudian hampir semua fakultas ekonomi pakai bisnis ya, tidak ada fakultas ekonomi koperasi. Ya, jadi saya pikir ini satu hal yang harus dirubah. Mata pelajaran ekonominya ini bukan hanya bisnis tapi juga fakultas ekonomi koperasi. Itu. Kemudian sekarang sedang dibahas undang-undang koperasi ya, revisinya. Kita berharap revisi ini memperkuat posisi koperasi petani, ya koperasi desa, koperasi konsumen, koperasi para buruh. Sebab negeri di Asia yang katanya sekarang ekonominya maju, keadilannya baik ya, Cina, Jepang, Korea ya, itu adalah koperasi yang menjadi peran utama terutama di pedesaan. Puluhan undang-undang, peraturan itu dibuat untuk melindungi koperasi di pedesaan di Jepang sana. Ya kalau Cina apalagi. Karenanya menurut kita ini adalah momentumnya. Ya, agar undang-undang koperasi yang baru ini ya melindungi koperasi kita, memperkuat koperasi kita. Dan mempermudah koperasi. Bisa dibayangin sekarang untuk buat koperasi itu harus bayar minimum 5 jutaan. Untuk badan hukumnya, baru dia membuat badan hukum. Nah, bagaimana ini misalnya ini dipermudah ya, untuk buat badan hukumnya supaya rakyat betul-betul bisa membangun koperasi ini begitu banyak selain dari koperasi Desa Merah Putih. Dan tentunya usaha-usaha koperasi ini banyak sekali yang mengelola tanah-tanah hasil reforma agraria yang dijalankan oleh pemerintah untuk program-program pangan dan industri-industri yang ada di pedesaan. Baik Pak Henry, saya akan ke Pak Agung. Pak Agung, Anda melihatnya apakah koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini dapat memberantas kemiskinan, termasuk juga urbanisasi? Ya, karena koperasi Desa Merah Putih ini ide besar dan ide baik yang hadirnya pemerintah di pedesaan. Yang selama ini sudah hadir tapi intervensinya belum semasif yang saat ini. Ini momentum yang sangat baik, maka perlu ini didukung oleh infrastruktur yang cukup termasuk bagaimana membangun komunikasi yang efektif dan pembudayaan yang baik. Karena besarnya koperasi itu ditimbulkan atau dipengaruhi oleh partisipasi anggota. Partisipasi anggota yang baik itu akan terjadi jika pengelolaan koperasinya baik. Jadi ada mutual trust yang harus dibangun antara pengelola koperasi dengan masyarakat desa. Yang ketiga, yang penting adalah bagaimana membangun proses bisnis yang efisien. Proses bisnis yang bisa menjadi koperasi desa sebagai konsolidator untuk produk-produk yang ada di pedesaan, sekaligus agregator untuk produk-produk itu bisa dipasarkan dan dikomunikasikan dengan jaringan bisnis antar koperasi desa. Karena masing-masing desa punya kelebihan. Dan yang penting adalah bahwasanya ini harus dibangun sebagai sebuah ekosistem yang melibatkan seluruh stakeholder. Maka pendekatan pentahalik menjadi satu hal ini yang sebagai sebuah ekosistem untuk mengundang ataupun melibatkan seluruh stakeholder. Kalau dari Pak Suryadi seperti apa poin Anda? Ya setuju, jangan lupakan bahwa betapapun juga nih koperasi ini suatu enterprise gitu ya, jadi suatu badan usaha gitu ya, dan nature-nya dia juga dia harus berusaha gitu ya. Oke, dibantu pemerintah tapi jangan terus menerus gitu ya, dia suatu saat harus mandiri, harus punya inisiatif sendiri, dan sebagai entitas bisnis harus menanggung risiko juga gitu. Jangan kalau ada risiko pemerintah yang kemudian menanggung gitu ya. Nah itu yang menurut saya membuat yang mengharuskan ya koperasi seperti saya bilang tadi itu dievaluasi dengan ketat gitu ya, bahkan dikelompokkan mana yang udah
on track sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi bisa jalan. Oke. Nggak lama kemudian pemerintah akan tidak lagi mencampuri gitu ya. Mana yang masih terus perlu didampingi. Nah itu menurut saya tuh perlu dan dievaluasi dan juga memberi kesempatan kepada masyarakat, penggiat koperasi untuk turut mengevaluasi itu Pak Menteri. Jadi jangan cuma hanya pemerintah saja yang mengevaluasi dirinya gitu kan. Program pemerintah dievaluasi oleh pemerintah sendiri, tapi juga memberi kesempatan pada para pegiat koperasi untuk turut berkiprah mengevaluasi atas jalannya koperasi Desa Merah Putih. Oke, Pak Ferry, gimana? Januari apakah sesuai target, Jadi optimis? Presiden pada saat 1 tahun pemerintahan kemarin menyampaikan insya Allah bulan Maret 2026 akan ada 80.000 koperasi desa kelurahan yang sudah terbangun fisik, gudang, gerai, dan sarana pendukungnya dan siap beroperasi. Bayangkan Mbak, sekarang kita punya gerai sembako yang dikelola seperti retail modern. Kita punya 80.000 retail modern yang ada di koperasi-koperasi desa. Kita itu sebenarnya melawan praktek retail modern yang sekarang masuk ke desa-desa, tapi kepemilikannya itu adalah kepemilikan pemegang saham. Jadi uang, keringat, darah dari orang desa itu ditarik, dihisap ke pemiliknya. Tapi kalau koperasi desa yang melakukan kegiatan retail modern, itu uangnya akan berputar dan menjadi manfaatnya kepada anggota. Kedua, ada kegiatan klinik dan apotek yang dikelola secara modern. Saya setuju dengan bahwa kita harus ini memperlakukan sebagai modern. Oke. Orang desa itu harus tersedia obat dan fasilitas kesehatan supaya mereka dapat tercover BPJS kesehatannya. Kemudian di situ ada 80.000 pembiayaan yang akan dikelola secara modern. Ada gudang warehouse yang dikelola oleh secara modern dan saya setuju itu nanti akan dilakukan digitalisasi. Kita pasti akan teknologi, ada logistik. Jadi ini adalah kekuatan besar yang akan membangun kekuatannya menjadi ekosistem baru dan kami terbuka dukungan perguruan tinggi, Kadin, teman-teman semuanya untuk menyempurnakan proses ini. Tapi yakinlah bahwa kalau ini dikelola dengan modern, dengan prinsip-prinsip yang modern, bank-bank himbaranya pun juga turun lagi ke desa-desa. Jangan ngasih terus kebanyakan ke korporasi, tapi juga belajar semuanya. Ini koperasi desa ini adalah gagasan besar Presiden Prabowo karena beliau ingin menuntaskan cita-cita Republik, cita-cita para pendiri bangsa. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Program koperasi desa ini nanti akan bersinergi dengan program pemerintah yang lain. Seperti program makan bergizi, karena nanti dapur atau SPBG-nya akan disuplai oleh koperasi desa, ada sekolah-sekolah rakyat, nanti akan ada kolaborasi, banyak program begitu ya, ini akan menjadi kekuatan baru yang akan sekaligus menyelesaikan masalah-masalah mendasar. Oke Pak, kita tinggal tunggu nanti bagaimana kemudian realisasinya, termasuk tahun depan 2026. Terima kasih Bapak-Bapak yang hari ini. Amin. Oke, minta doa dari pemirsa dan juga masyarakat. Terima kasih adik-adik mahasiswa dari Universitas UNJ, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga Bapak-Bapak yang sudah hadir. Dan kita tinggal tunggu nanti realisasinya seperti apa 2026. Saya Celia Alexandra, terima kasih. Sampai jumpa.